Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arul Gifari, program studi Hukum Keluarga Islam 2, semester 3. Adapun yang akan saya bahas pada video ini ialah ajaran kausalitas. Apa itu kausalitas? Kausalitas itu mencakup hal sebab akibat. Jadi setiap peristiwa memiliki akar penyebab dan menjadi pemicu peristiwa lain. Namun, dalam konteks hukum pidana, konsep kausalitas menuntut upaya untuk mengidentifikasi penyebab suatu akibat, memungkinkan penentuan pertanggungjawaban terhadap individu yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Ajaran kausalitas terkait erat dengan usaha menemukan sebab dibalik timbulnya akibat dalam konteks hukum pidana, di mana menemukan sebab menjadi kunci untuk menentukan siapa yang dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawabannya. Dalam ajaran kausalitas terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang ajaran kausalitas, yaitu teori conditio sine qua non, teori generalisasi, dan teori individualisasi. Jadi yang pertama adalah teori conditio sine qua non. Teori ini mengemukakan bahwa suatu kondisi merupakan penyebab jika keberadaannya diperlukan untuk terjadinya suatu peristiwa. Dengan kata lain, suatu faktor dianggap sebagai penyebab jika tanpa keberadaannya peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Jadi teori conditio sine qua non ini lebih berfokus pada keberadaan suatu kondisi yang diperlukan untuk terjadinya suatu peristiwa, yaitu menganggap faktor tersebut sebagai penyebab jika tanpa keberadaannya peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Contoh dari teori conditio sine qua non misalnya dalam kebakaran hutan. Nah, keberadaan bekas rokok atau puntung rokok yang ditinggalkan oleh seseorang di hutan itu menjadi kondisi sine qua non. Jika bekas rokok atau puntung rokok itu tidak ada, kemungkinan besar kebakaran itu tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah teori generalisasi. Teori ini menyatakan bahwa suatu faktor tidak dapat dianggap penyebab apabila faktor tersebut cenderung menyebabkan suatu jenis peristiwa tertentu secara umum. Dengan kata lain, faktor tersebut memiliki kecenderungan untuk menyebabkan hasil serupa dalam berbagai situasi. Jadi teori generalisasi ini lebih fokus menekankan pada kecenderungan suatu faktor untuk menyebabkan jenis peristiwa tertentu secara umum, yaitu menganggap faktor sebagai penyebab karena memiliki kecenderungan menyebabkan hasil serupa dalam berbagai situasi. Nah, adapun contoh penerapan teori generalisasi, misalkan seseorang melakukan tindak pidana perampokan dengan menggunakan senjata api. Teori generalisasi dapat diterapkan dengan menyatakan bahwa penggunaan senjata api cenderung menyebabkan kekerasan yang lebih serius dalam berbagai tindak pidana, bukan hanya perampokan tertentu. Nah, dengan demikian, penerapan senjata api dalam konteks kriminal dapat dianggap sebagai faktor penyebab untuk meningkatkan keparahan kejahatan. Selanjutnya yang ketiga adalah teori individualisasi. Nah, teori ini menekankan pada pemeriksaan faktor penyebab yang paling dekat atau langsung terkait dengan terjadinya suatu peristiwa, lebih fokus pada elemen yang memiliki dampak langsung terhadap hasil tertentu, mengabaikan faktor-faktor yang mungkin lebih umum atau lebih dari kejadian tersebut. Jadi teori individualisasi ini lebih fokus menyelidiki faktor penyebab yang paling dekat atau langsung terkait dengan terjadinya suatu peristiwa, yaitu lebih memperhatikan faktor penyebab yang memiliki dampak paling langsung terhadap hasil tertentu, kemudian mengabaikan faktor-faktor yang mungkin
lebih umum atau jauh dari kejadian tersebut. Contoh penerapan teori ini bisa mencakup keadaan psikologis atau motivasi pelaku, seperti kemiskinan yang memaksa seseorang untuk mencari cara tidak mencari cara untuk mendapatkan uang. Nah, dalam hal ini fokus pada faktor yang langsung mempengaruhi tindakan kriminal tersebut, seperti kondisi keuangan atau keadaan hidup pelaku yang merupakan pendekatan individualisasi. Jadi demikianlah video singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.